Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik ya tentunya. Tetap di rumah saja, tetap semangat belajar dari rumah. Ya, salam matematika anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini, perkenalkan saya Ibu Endah Berlianti akan menemani kalian untuk mengikuti pembelajaran matematika pada pagi hari ini ya. Tentunya kalian sudah siap ya? Ya, baiklah kalau sudah siap. Untuk materi yang pertama atau pada pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat ya. Masih ingat bilangan berpangkat? Atau perpangkatan ya, sama saja. Di kelas 7 dulu sudah pernah. Coba kalian ingat kembali apa itu perpangkatan. Ya, mungkin kalau di kelas 7 itu kalian sudah mengenal ada bilangan pangkat 2, bilangan pangkat 3, bilangan pangkat 4, bilangan pangkat 5, dan seterusnya. Itu namanya adalah bilangan berpangkat positif. Ya, ingat kembali tentang perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Coba kalian cek lagi, masih ingat apa enggak? Apa itu perpangkatan? Yuk, kita lanjutkan. Pengertian dari perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Ya. Nanti dalam suatu perpangkatan ada dua unsur penting, yaitu yang pertama adalah bilangan pokok atau disebut dengan basis. Ada yang disebut juga dengan eksponen atau pangkat ya. Basis atau bilangan pokok, pangkat atau eksponen. Itu unsur penting dari perpangkatan. Kalau secara matematika, bilangan berpangkat bisa ditulis sebagai A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A sama dengan A pangkat N. A-nya sebanyak N kali. Itu ya. Ingat di sini untuk menulis perpangkatan, untuk menulis pangkat ya, yang perlu kamu ketahui di sini dan harus kamu ikuti. Menulis pangkat itu letaknya di atas bilangan pokok ya, jangan sejajar. Jadi pangkat itu kalian tulis di atas bilangan pokok ya. Contohnya misalnya di situ saya kasih contoh ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. Dapat disebut dengan perpangkatan 3. Perpangkatan 3, perkalian berulang bilangan 3 sebanyak 5 kali, ditulis menjadi 3 pangkat 5, ditulis menjadi 3 pangkat 5. Atau contoh yang lain, misalnya di bawahnya itu ada negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ditulis negatif 2 pangkat 4, ditulis negatif 2 pangkat 4. Di sini disebut sebagai perpangkatan negatif 2 karena di situ apa? Perkalian berulang yaitu bilangan negatif 2 sebanyak 4 kali. Ada gambaran di sini? Ya, jelas perpangkatan masih ingat ya? Ya, pengertian dari perpangkatan. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Kalau begitu saya lanjutkan kembali. Selanjutnya lanjutkan lagi. Di sini kalian amati tabel berikut. Ada perpangkatan, ada bentuk perkalian, kemudian ada hasil perkalian. Di situ coba kalian cek, di situ ada 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3. 5 pangkat 1 artinya 5. Hasilnya adalah 5. 5 pangkat 2 bentuk perkaliannya 5 kali 5. Hasilnya adalah 25. Dan seterusnya 5 pangkat 3. Bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 125. Jadi 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Sedangkan 5 disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Dan 3 disebut sebagai eksponen atau pangkat. Jelas anak-anak sampai sini? Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan kembali. Masih tentang perpangkatan ya. Masih tentang perpangkatan. Contoh
Yang pertama, menuliskan perpangkatan. Menuliskan perpangkatan. Contoh yang A. Nyatakan perkalian berikut dalam bentuk perpangkatan. Yang A, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sama dengan negatif 2 pangkat 3. Atau contoh yang B, M kali M kali M kali M kali M. Di situ M-nya berapa kali? Perkaliannya ada 6 kali. Bilangan pokoknya adalah M, basisnya M ya. Pangkatnya sebanyak 6 kali. Ditulis menjadi M pangkat 6. Ditulis menjadi M pangkat 6. Oke, jelas ya anak-anak ya? Kita lanjutkan lagi. Materi berikutnya masih tentang perpangkatan. Materi berikutnya, contoh yang kedua, menghitung nilai perpangkatan. Menghitung nilai perpangkatan. Contohnya, saya ambil yang A saja ya. Nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Kebalikannya yang tadi, kalau tadi suruh ditulis dalam bentuk pangkat, kalau contoh yang kedua ini kalian disuruh menjabarkan. Kalau negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya berapa? Negatif 8. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Ya. Kalau yang sebelahnya ada negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif. Positif kali positif hasilnya positif. Positif berapa hasilnya? Positif 16. Jelas ya anak-anak ya? Untuk yang B dan C bisa kalian pahami sambil belajar di rumah. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga, operasi yang melibatkan perpangkatan. Contohnya di sini. Misalkan tentukan hasil operasi berikut. Tentukan hasil operasi berikut. Yang A, 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Hati-hati anak-anak, di situ ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Mana yang harus didahulukan? Ya, mana yang harus didahulukan? Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pangkat. Pertama dulu yang harus dikerjakan adalah pangkat ya. Jadi kamu kerjakan dulu 5 pangkat 2. Menjadi ditulis 3 tambah 2 kali 25. Terus setelah pangkatnya dihitung, kemudian kalian hitung perkaliannya. 2 kali 25 sama dengan 50. Baru yang terakhir adalah penjumlahan. Sehingga 3 tambah 50 hasilnya adalah 53. Bisa dipahami apa enggak ini sampai sini ya? Kalau begitu saya lanjutkan yang B. Yang B, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Ingat tadi yang harus dikerjakan dulu yang mana? Yaitu pangkatnya dulu. Kamu cari dulu. 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 kali 4, 64. Dibagi 8 ditambah 9. Pembagiannya dulu ya, jangan lupa. Nanti terakhir tinggal penjumlahan. 64 bagi 8 sama dengan 8 ditambah 9 hasilnya sama dengan 17 ya. Begitu kira-kira anak-anak. Sampai sini jelas apa belum? Sampai sini jelas? Ya, mudah-mudahan hari ini ya bisa kalian pahami apa yang sudah saya sampaikan ya. Apa yang sudah saya sampaikan ini mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau belum paham nanti kalian bisa WA atau japri ke nomor HP saya ya, nanti bisa kita bahas kembali ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.